Suatu hari, Raja Harun mengumpulkan semua menterinya di istana. Dengan nada penuh rasa ingin tahu, ia memulai perbincangan. Apakah kalian semua sudah mendengar tentang nama Abu Nawas? Pertanyaan itu mengundang perhatian dan ketertarikan para menteri, menandai awal dari diskusi yang menarik tentang sosok yang terkenal karena kecerdikannya. Seketika, seluruh menteri yang hadir berdiri dan menundukkan kepala, menunjukkan bahwa mereka juga mengenali nama Abu Nawas. Raja Harun kemudian melanjutkan pertanyaannya. Apakah kalian tahu di mana Abu Nawas tinggal? Suasana menjadi penuh ketegangan, dengan para menteri saling bertukar pandang. Kemudian, salah satu menteri maju ke depan, dan dengan penuh percaya diri mengungkapkan, "Hamba tahu di mana Abu Nawas tinggal, wahai paduka yang mulia." Suara menteri itu menggema di ruangan, menarik perhatian semua yang hadir. Saat itu juga, rasa penasaran Raja Harun untuk mengetahui lebih jauh tentang Abu Nawas semakin membara. Dengan tegas, ia memerintahkan pengawalnya, "Persiapkan kuda-kuda, kita akan menuju rumah Abu Nawas." Rombongan Raja Harun berangkat, memicu kehebohan di kalangan tetangga yang terkejut dengan kedatangan para pengawal dan suara kuda yang menggema. Di tengah hiruk-pikuk itu, Abu Nawas tetap tenang di rumahnya, handuk melilit di tubuhnya, tidak terganggu oleh keramaian karena ia sedang bersiap untuk mandi. Tak lama setelah itu, pengawal kerajaan bersama Raja Harun pun tiba. Melihat kedatangan mereka, Abu Nawas segera melilitkan handuknya di kepala seperti sorban. Penampilan nyeleneh Abu Nawas membuat Raja Harun tak bisa menahan tawanya. "Siapa kamu?" tanya Raja Harun kepada Abu Nawas. Mendengar pertanyaan itu, salah satu pengawal kerajaan segera berbisik kepada Raja Harun, menginformasikan bahwa orang yang berdiri di depannya itu adalah Abu Nawas. Abu Nawas menjawab pertanyaan Raja Harun dengan cara yang nyeleneh. "Saya adalah Dewa Bumi," katanya dengan penuh percaya diri. Mendengar jawaban itu, Raja Harun pun merespons dengan pertanyaan yang tak kalah lucu. "Jika kamu memang Dewa Bumi, tolong besarkan bentuk mata para pengawalku yang sipit ini," ucapnya sambil tersenyum kepada Abu Nawas. Abu Nawas yang cerdik tak mau kalah. Dengan cepat, ia memberikan jawaban yang membuat Raja Harun terkesima. "Ampun, Baginda Raja, untuk membesarkan bentuk mata prajurit-prajurit Baginda itu adalah tugas Dewa Langit," katanya dengan penuh percaya diri. "Saya ini Dewa Bumi dan hanya bertugas dari pusar ke bawah. Sedangkan untuk pusar ke atas, itu adalah tugas Dewa Langit," jelas Abu Nawas. Mendengar jawaban itu, Raja Harun pun tertawa. Terpesona oleh kecerdikannya, sang raja mengundang Abu Nawas untuk datang ke istana. Singkat cerita, saat Abu Nawas tiba di istana, ia langsung dipersilakan masuk ke ruangan sang raja. Di dalam ruangan itu, hanya ada mereka berdua. Tidak lama kemudian, Permaisuri, istri raja, muncul dengan membawa 5 butir telur. Pada saat itu, Raja Harun tiba-tiba terpikir untuk mengajukan pertanyaan yang sulit kepada Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, bagikanlah 5 butir telur ini kepada kita bertiga, kamu, saya, dan Permaisuri secara adil, tetapi tanpa memecahnya," ujar Raja Harun. Pertanyaan itu langsung memicu Abu Nawas untuk berpikir dengan cermat, mencari cara untuk memenuhi tantangan yang diberikan. Namun, berkat kecerdasannya, Abu Nawas segera memberikan jawaban atas pertanyaan itu. "1 telur untuk Baginda Raja, karena Baginda sudah memiliki 2 telur. 1 telur untuk saya, karena saya juga sudah mempunyai 2 telur. Terakhir, 3 telur untuk Permaisuri, karena beliau sama sekali tidak memiliki telur," kata Abu Nawas dengan percaya diri. Setelah mendengar jawaban itu, sang raja terdiam sejenak, merenung sambil menatap ke bawah. Tak lama kemudian, ia mulai mengerti maksud dari jawaban Abu Nawas, yang membuatnya tertawa terbahak-bahak. Kecerdasan Abu Nawas dalam memberikan solusi yang unik dan lucu berhasil menghibur raja. "Kamu memang cerdas. Sebagai imbalan atas jawabanmu yang cerdas itu, aku akan memberikan hadiah uang untukmu," kata Raja Harun sambil tertawa gembira. Sejak hari itu, Abu Nawas sering diundang untuk menemani Raja Harun, menjadi penasihatnya dalam berbagai hal, serta menghadapi berbagai pertanyaan sulit yang selalu menantang pemikirannya. Hubungan mereka berkembang menjadi persahabatan yang unik, penuh dengan momen-momen lucu dan penuh hikmah.